Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadd 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala khair ittiba'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita tadi pagi kita membahas ilzam bab rabbat watruk kulladun, berpeganglah kamu, bertahanlah kamu, menetaplah kamu di pintu Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang saya sampaikan, yaitu dengan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan menghadirkan Allah di dalam hidup kita, disertai dengan pengagungan dan i'timad kepada Allah. I'timad yaitu menyerahkan segala urusan kita, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Watruk kulladun, dan tinggalkanlah kullamadunallah, tinggalkanlah segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu selain Allah, dun yaitu dunia, kullu ma siwallah, meninggalkan kepentingan-kepentingan selain kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hidup ini. Was'alhu salamah min daril futun, dan mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan min daril futun, dari negeri yang penuh dengan fitnah. Jadi memang keselamatan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kesejahteraan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Keselamatan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Datangnya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia menamakan dirinya As-Salam, yang maha sejahtera. Kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis-salam wa adkhilna bi rahmatik ya Rasulullah. Salam itu sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. As-salamah, keselamatan, sumbernya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada jalan untuk selamat kecuali kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan tekad yang sama dengan apa yang kita minta, menunjukkan usaha yang sama dengan apa yang kita minta. Orang kalau mau selamat, ya dia harus bergerak ke arah keselamatan tadi. Kalau orang meminta sembuh tapi dia melakukan hal-hal yang menjadikan dia sakit, maka dia tidak sedang meminta kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang meminta kesembuhan yang bersungguh-sungguh adalah orang yang lisannya berdoa kepada Allah meminta kesembuhan dan fisiknya, perbuatannya mengarah kepada kesembuhan tadi. Di dunia ini darul futun, kata beliau apa? Was'alis salamah min daril futun. Dunia ini daril futun. Daril futun, futun itu jamak dari fitnah. Fitnah itu artinya godaan dan gangguan dan ujian. Di dunia ini, dari mulai kita lahir, kita ini dihadapkan dengan berbagai macam ujian, berbagai macam godaan. Jadi fitnah itu bisa bentuknya godaan yang mengganggu keimanan kita,
fitnah itu juga bisa berbentuk ujian-ujian di dalam hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam ayat Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala ini menciptakan kematian dan kehidupan itu tujuannya liyabluwakum, untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ujian itu bentuknya dari fitnah ini. Kemudian walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dan sampai akhir ayat. Allah berjanji, kami Allah pasti akan menguji kalian dengan berbagai macam ujian, dari rasa takut, rasa lapar, dan lain-lainnya. Kekurangan harta, perusahaan yang pilot, kebakaran, dan lain-lainnya. Allah kemudian mengatakan wabasyiris, beri kabar orang-orang, beri kabar gembira orang-orang yang bersabar. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka adalah orang-orang yang ketika tertimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datangnya dari Allah, asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang menempel pada kami, apa yang kami miliki, anak kami, pasangan hidup kami, orang tua kami, harta kami, tunggangan kami, pangkat kami, ilmu yang ada di kepala kami, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi datangnya dari Allah, karena ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali yang ada di dalam hidup kita ini, sama sekali tidak ada yang hak kita mutlak, tidak ada. Semuanya itu hasil pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini dipinjamkan oleh Allah. Hidup kita, Allah meminjamkan hidup kepada kita. Anak kita titipannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua, pasangan hidup, semua yang ada di sekitar kita, semua adalah titipan Allah, karena miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu itu orang yang di dalam hatinya tahu, sadar akan hakikat hidup yang dia jalani ini semata-mata milik Allah dan nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pasti akan rela atas segala ujian yang ada di dunia ini. Ujian dunia ini, fitnah dunia ini bentuknya bisa sakit dan bisa sehat, bisa miskin, bisa kaya, bisa rendah, bisa mulia. Segala sesuatu di dunia ini bentuknya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita hadapi di dunia ini, kalau yang kita menghadapi sesuatu yang sempit, kita diperintahkan bersabar. Ketika kita menghadapi sesuatu yang lapang, kita diperintahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan, mana yang lebih susah, bersabar dari kesempitan atau bersyukur dari kelapangan? Dia mengatakan bersyukur dari sesuatu yang lapang itu ujian yang lebih berat daripada bersabar dari sesuatu yang sempit. Sebab orang yang bersabar dari sesuatu yang sempit, orang yang bersabar dari sakit, bersabar dari miskin,
masih lebih banyak kita hadapi. Tapi orang yang bersabar dari kaya dan sehat itu sulit kita temui, lebih sedikit. Yaitu orang yang ketika sehat dia bersyukur kepada Allah. Orang yang ketika kaya dia bersyukur kepada Allah SWT. Itu lebih sedikit kita dapati di dalam hidup, karena bersyukur saat sehat itu susah. Umumnya manusia ketika dia sehat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu badannya sehat dia gunakan badan ini untuk hal yang sia-sia. Bahkan di lebih rendah dari itu dia gunakan kesehatannya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat dia punya harta, dia gunakan hartanya untuk sesuatu yang sia-sia. Tidak, sesuatu yang sia-sia itu apa? Yang tidak ada manfaatnya untuk nanti di akhirat. Yang nanti ketika kita lihat di akhirat tidak ada dosa, tidak ada pahalanya. Tidak ada dosa dan tidak ada pahalanya, itu sesuatu yang rugi nanti di akhirat. Makanya di dalam riwayat disebutkan termasuk kenikmatan waktu. Waktu ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang tidak memiliki waktu lapang, tidak memiliki waktu lapang, ya sudah, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita ini masih diberi waktu lapang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita berada di dalam nikmat. Tapi jarang sekali orang yang memiliki waktu lapang menggunakan waktu lapangnya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan dia nanti di akhirat. Sebagian besar menggunakan waktunya untuk sesuatu yang sia-sia dan lebih-lebih lagi untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan orang ini biasanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau waktunya sudah habis. Kalau nikmat ini sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dia ingat. Orang yang sadar ketika nikmatnya diambil, itu orang yang tidak selamat dari fitnah kenikmatan. Jadi fitnah dunia itu ada fitnah ujian, ada fitnah kenikmatan, fitnah bencana dan fitnah kenikmatan, fitnah kesempitan dan fitnah lapang, fitnah muda dan fitnah tua. Biasanya orang ketika muda dia gunakan kekuatan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, atau bahkan sebagian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika dia tua, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, baru dia menyesal. Bagaimana kita selamat dari fitnah ini? Selamat dari fitnah ini, pertama minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikan segala sesuatu yang aku alami, yang aku terima di dunia ini, jadikan aku selamat dalam menjalaninya. Ada orang-orang yang dapat diuji dengan fitnah dunia ini, dia gagal dalam menjalani fitnah ini, sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang buruk. Na'udzubillah. Nah, dunia ini memang tercipta untuk ujian, fitnah. Manusia masih memandang Allah atau memandang dunia ini. Makanya di dalam riwayat Nabi Isa alaihissalam pernah ditampakkan kepada Nabi Isa itu hakikat dunia, hakikatnya dunia. Ternyata kata Nabi Isa, hakikatnya dunia ini adalah wanita yang tua renta, tapi dia bersolek. Wanita sudah keriput semuanya, sudah giginya habis, sudah rambutnya putih, tapi dia bersolek pakai apa? Lipstick, pakai merah putih, pakai dandan dia. Terus Nabi Isa ini bertanya kepada dunia ini, kenapa kamu bersolek seperti ini, kata Nabi Isa. Jadi dia ini berdialog dengan hakikat dunia ya. Kenapa kamu
bersolek seperti ini. Kata dunia ini untuk memikat banyak makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena aku mencari pasangan, kata dia. Kalau bisa ada yang terpikat dengan dirimu ini. Kata dia, oh banyak sekali orang-orang yang terpikat dengan suamiku ini, banyak sekali. Kata dunia ini, suaminya itu bisa laki-laki, bisa wanita. Pasanganku ini banyak sekali, kata Nabi Isa. Kata dunia ini, kata Nabi Isa, apakah pasanganmu itu meninggalkanmu karena cerai, atau kata Nabi Isa, hal tarakti taligan atau tarakti mayyitan. Kata Nabi Isa, apakah pasanganmu itu meninggalkan kamu karena dia mentalakmu, atau pasanganmu itu meninggalkanmu karena kematian, cerai mati atau cerai talak. Nah, karena pasangannya banyak, cuma banyak yang meninggalkan dia. Kamu berpisah dengan pasanganmu itu karena kamu ditalak, atau karena pisahnya karena kematian. Karena kan manusia di dunia ini pasti berpisah kan. Kita kalau nikah pasti pisah suatu saat, nikah dengan seorang wanita. Pisahnya bisa jadi sebelum mati karena kita talak wanita itu, karena kita tidak cocok dengan wanita tadi, kita talak wanita itu. Atau bisa jadi pisahnya bukan karena talak, kita sehidup semati dengan wanita itu, terpisah hanya karena kematian ya. Jadi Nabi Isa ini tanya, pasanganmu banyak? Iya, pasanganku banyak, sudah banyak yang berpasangan dengan aku. Pisahnya karena talak atau karena mati? Kata dunia ini, semua pasanganku pisahnya karena kematian. Jadi semuanya jatuh cinta kepada dunia yang sudah rusak wajahnya ini ya, cuma bersolek dengan atribut saja. Kata Nabi Isa, oh seburuk-buruk pasangan adalah pasangan kamu ini. Sebab pasanganmu yang antri itu tidak mengambil pelajaran dari pasanganmu yang meninggalkan kamu dari kematian, padahal apa yang mau dicari dari kamu ini? Nah, buruk sekali dunia itu. Nah, itu sebetulnya perumpamaan manusia ini yang gandrung kepada dunia itu bukan kita. Kita ini manusia di penghujung zaman. Sementara itu sudah mau dekat kiamat. Jadi orang yang kaya itu bukan cuma kita Pak di dunia ini. Yang tertipu dengan dunia itu bukan cuma kita, tapi kita yang tidak mau mengambil pelajaran. Ada berapa banyak orang kaya sebelum kita yang menggenggam harta di dunia ini, sekarang dia sudah ada di dalam kubur. Dunianya ya sudah tetap seperti ini dunia ini. Dunia itu dari zamannya Adam sampai sekarang ya tidak berubah seperti ini dunia ini. Ya ada musim hujan, ada musim panas, ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ada emas, ada perak. Dunia seperti ini. Sudah ada berapa banyak orang yang menggenggam emas di dunia ini. Orang itu mati dikubur sudah jadi apa sekarang? Emasnya tetap seperti itu. Turun kepada generasi berikutnya. Kalau kita termasuk orang yang badannya kuat di dunia ini, ada berapa banyak orang yang lebih kuat dari kita sebelum ini yang sekarang sudah mati di dalam kubur. Jadi apa yang mau kita banggakan dengan badan yang kuat dan dengan emas batangan atau perak itu? Kalau kita termasuk orang yang punya pangkat di dunia ini, sebelum kita sudah banyak orang yang punya pangkat lebih besar pangkatnya dari kita. Kita paling pangkatnya RT, camat, lurah, atau presiden, cuma presiden Indonesia. Oh, ada orang-orang yang pangkatnya lebih besar dari kita, menguasai berapa negeri, dikuasai, bahkan berapa belahan dunia dia kuasai. Sekarang pangkatnya kemana? Orangnya kemana? Mati kemana? Jadi orang yang mencurahkan hidupnya untuk dunia, maka silahkan curahkan hidupnya untuk dunia, tapi suatu saat itu
engkau pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dunia ini tidak akan bermanfaat apa-apa bagimu nanti saat engkau masuk ke dalam itu. Nah, jadi harusnya orang itu mencurahkan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kenapa kita ini ada ujian dunia ini? Ini namanya fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik di antara kalian amal? Kalian lebih menginginkan Allah atau menginginkan wanita tua renta yang bersolek ini, atau menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalian akan mengarahkan pandangan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pandangan kalian ini berkhianat dari Allah melirik wanita yang tua renta dan mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui mata yang berkhianat. Mata yang berkhianat itu contohnya seperti ketika kita punya pasangan kita yang resmi ada di depan kita, tapi kita melirik wanita lain. Ini mata yang berkhianat. Berarti cinta kamu ini tidak murni, masih memandang yang lain. Nah, berapa banyak di antara kita itu mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi matanya melirik kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutanna ainaika ila ma muqta'na min zahratid dunia. Maksudnya larangan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, jangan kau panjangkan pandangan matamu. Maksudnya jangan engkau melihat perhiasan dunia ini. Maksudnya perhiasan dunia mengarahkan hatimu kepada perhiasan dunia yang itu cuma sekedar fitnah, karena keindahan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara seperti ini gampang, tapi kalau kita berada di dalam kehidupan, berapa kali kita ini berkhianat, mata kita mengarahkan mata kita kepada perhiasan dunia. Wa ma tukhfis sudur, keinginan-keinginan kamu ini, cinta kamu ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kau pendam di dalam hati itu Allah tahu. Bayangkan kalau kita cinta kepada wanita lain, istri kita tahu, kiamat. Kita ini bisa hidup rukun di rumah kita mungkin karena hati kita condong kepada wanita lain, tapi istri kita tidak tahu. Ya biasa-biasa saja. Bagaimana kalau dia tahu? Kita menyakiti dia. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perumpamaan saja, yang mencintai kita, kita mengaku cinta kepada Allah, dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita ini, kita condong kepada selainnya. Waktu kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu hati kita ini condong kepada selainnya. Bagaimana condong kepada selainnya? Ya, perhiasan dunia ini merasuki hati kita, sehingga kita ini akan bahagia dan bangga dengan hal-hal duniawi. Contohnya orang yang bangga terhadap dirinya sendiri, bangga terhadap ilmunya sendiri, bangga bukan syukur ya, lain syukur ya, bangga terhadap kekuatannya, bangga terhadap kekuasaannya. Padahal yang dia kuasai ini cuma berapa orang aja, bangga. Saya pemimpin di sini. Nah, bangga, ada orang bangga terhadap dirinya sendiri. Tiap hari dia mengatakan, orang bahlul, orang bodoh ya. Ada orang bangga terhadap ilmunya sendiri. Oh, dia berasa intelek, orang yang paling intelek. Kalau sudah bicara sudah ini, wah ini saya paling alim. Ada orang bangga sama tunggangannya, sama mobil. Dia punya mobil, bangga sama mobilnya. Mobil. Kalau sudah di atas mobilnya kayak raja. Bangga dengan apa?
bangga, farhan kalau sudah sama mobilnya, merasa dia ini sudah paling hebat. Ada orang bangga sama badannya, setiap hari dia. Ini termasuk orang yang tertipu oleh dunia. Ada yang bangga dengan rumahnya, setiap hari dia. Ada yang bangga dengan anak keturunannya. Anak saya banyak, hebat saya ini banyak. Saya punya anak lagi 4, punya anak rumah. Bangga dengan keturunan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala alhaakumut at-takatsur, bermegah-megahan terhadap dunia, fitnah ini. Wa mal hayatud dunya illa kata Allah, kehidupan dunia itu tiada lain, tidak ada apa-apanya dunia. Dunia ini tidak ada apa-apanya kalau kata Allah, illa kecuali mata kesenangan al-ghurur, yang menipu. Apa maksudnya ghurur? Yang menipu dari Allah. Orang kalau sudah kerasukan harta atau gemerlap dunia, ya dia akan berpaling tujuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak ada di dalam hatinya kedekatan dengan Allah, tidak ada. Kedekatan dengan Rasulullah, tidak mikir dia. Saya hidup di dunia ini berapa puluh tahun, tidak pernah mimpi Rasulullah, tidak mikir. Tidak ada apa-apa. Dia tidak akan ngejar itu, tidak akan dikejar oleh dirinya. Saya ini hidup di dunia sudah berapa puluh tahun di dunia ini, berapa belas tahun. Kapan saya sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada di kepalanya. Masalah seperti ini tidak ada di kepalanya. Kok bisa? Tidak ada di kepalanya. Padahal kan dia nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala gemerlap dunia dan pembahasannya yang bermacam-macam ini tidak membawa manfaat apa-apa sama sekali. Kok bisa dia ini mengalihkan pandangannya menuju kepada sesuatu yang menipu ini? Ya sudah, karena dia tertipu. Dia tertipu. Dia akan asik berbicara dengan hal-hal yang lumayan tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau diajak ngomong yang tidak bermanfaat, wah sulit ya. Begitu diajak ngomong soal la yakuru hamuk magudir yakun, ngantuk semuanya, tidur. Dia akan asik ketika melantunkan sesuatu yang lumayan tidak ada manfaat. Lagu-lagu ini, lagu A, lagu B. Begitu dilihat Al-Quran, terkunci mulut. Diajak lihat chatting, grup, dan lain-lainnya, baca kabar A, kabar B, kabar C, asik deh, dia menguasai. Nah, kabarnya yang betul ini riwayatnya tahu semua ini kabarnya. Begitu diajak baca hadis Rasulullah SAW, ayo riwayat hadisnya Rasulullah. Nah, diajak baca kitab-kitab para salaf, males dia. Kok bisa? Ini kok tidak tertarik sama sekali dengan ini? Karena fitnah dunia merasuk ke dalam jiwa. Ini bahaya fitnah, terutama anak-anak kita. Apa yang digemari anak-anak kita? Saya kalau bicara seperti ini, jangan kemudian nanti sampai rumah ekstrim, anaknya dipukul, ayo sholat, ngaji, ini enggak, bukan seperti itu. Caranya ini kan bukan pemaksaan, tapi menimbulkan kesadaran. Termasuk diri kita sendiri. Diri kita ini masih sering ditipu oleh dunia, perhiasan dunia. Rasulullah SAW kalau melihat gemerlap dunia, dia langsung mengucapkan la aish illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Banyak di antara kita ini yang lupa terhadap kehidupan akhirat. Nah, di antara kunci untuk menghilangkan racun duniawi di dalam diri kita, di antara kuncinya satu, meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keselamatan dari penggenggam dunia, pemiliknya dunia. Nah, seperti ceritanya satu orang yang mau selamat dari dunia ini datang ke gurunya, kata gurunya, ayo
saya ajak pergi ke tempat orang kaya yang punya anjing, rumahnya dijaga anjing. Kemudian kata gurunya, ini kita kalau mau masuk ke rumah orang itu, orang kaya ini yang memiliki anjing ini, kita lawan aja anjingnya. Kata muridnya ini, ya enggak lah guru, nah dilawan. Bagaimana? Gampang, kita panggil saja pemilik anjing ini, nanti anjingnya ini sama pemiliknya kan nurut. Nanti kalau sama pemiliknya dibilang, ayo suruh minggir, anjingnya minggir, kita bisa masuk, gampang. Nah, begitu pula dengan dunia seisinya ini miliknya dia. Ada anjing-anjing fitnah yang mengganggu kita dalam mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya kita minta keselamatan dari pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Allah, selamatkan hati saya dari dunia. Nah, yang kedua caranya dengan banyak-banyak mengingat akhirat, mengingat kematian. Orang yang ingat dengan kematian, selalu mengingat kematian, maka akan keluar dari dalam dirinya ini keinginan-keinginan duniawi yang tidak ada manfaatnya. Orang kalau ingat akhirat nanti dia jadi orang pasif di dunia ini, nggak akan berbuat apa-apa. Salah. Orang yang ingat mati yang betul ya, bukan ingat mati was-was. Ada orang ingat mati was-was. Saya kalau mati gimana? Nanti kalau saya Israel datang gimana? Saya belum siap apa-apa. Berbuat. Mati itu bukan ditakuti matinya, tapi yang ditakuti adalah kitanya ketika mati itu datang. Bukan matinya. Kalau matinya itu pasti. Sama seperti anak sekolah itu. Waktu ujian masih 2 bulan lagi, badannya sudah meriang, minum obat. Ujian 2 bulan lagi gimana ya nanti? Ujian kalau saya tidak lulus gimana? Ayo dia belajar sekarang. Kalau kamu juga cuma takut ujian, waktu ujian datang tidak ada hasil apa-apa yang kamu terima nanti. Tapi belajar dari sana. Sama seperti itu, ketika kematian itu kita bayangkan, kemudian kita mempersiapkan diri menyongsong kematian, maka mengingat kematian itu akan bermanfaat untuk diri kita, akan menggerakkan kita untuk bermujahadah melakukan sesuatu yang bermanfaat di dunia ini. Orang yang hidupnya ingat mati, pasti dia akan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Orang yang tidak ingat mati, pasti dia akan banyak melakukan hal yang tidak bermanfaat. Waktunya pasti akan terbuang percuma, atau yang lebih menyedihkan lagi, waktunya dicuri oleh hawa nafsu dan setan. Dia gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingat mati. Ingat mati. Yang ketiga adalah mencari pergaulan yang mengingatkan kita kepada akhirat. Nah, kalau kita mau menjadikan anak-anak kita itu selamat dari fitnah dunia, ya, pertama yang harus kita carikan adalah pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik yaitu dimulai dari kita sendiri, dimulai dari kita. Ya, kita harus sering mengingatkan mereka tentang negeri akhirat. Oh, nanti anak saya was-was ya, itu berarti cara kamu dalam mengingatkan yang salah. Kalau cara kita dalam mengingatkan itu benar, anak kita tidak mungkin was-was. Dan was-was itu biasanya dilewati oleh banyak orang. Tapi kalau dia kemudian pikirannya jadi lurus, informasinya jadi benar, dia nanti akan benar. Kemudian setelah itu ya kita berdoa untuk anak kita supaya selamat dari ujian godaan dunia ini. Nah, godaan dunia ini bentuknya bisa macam-macam, bisa ujian yang datangnya dari langit, ujian berupa seperti yang saya sebut tadi, bencana alam, pailit, keinginan yang tidak tercapai, usaha yang
gagal, tidak seperti yang kita inginkan, atau keinginan yang tercapai terus, usaha yang berhasil terus, ini juga merupakan ujian. Pernah ya, sakit atau sehat terus tidak pernah sakit, ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang maksiat terus sehat terus. Fir'aun itu disebutkan di dalam riwayatnya tidak pernah sakit, ngaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, Tuhan kamu yang maha tinggi. Di dalam tafsir sebagian mengatakan, kenapa kok dia bisa mengaku dirinya sebagai Tuhan? Karena dia tidak pernah sakit, umurnya panjang, tidak pernah sakit, dan bahkan di dalam tafsir disebutkan buang hajatnya berapa hari sekali. Tidak seperti kebanyakan orang, setiap orang itu setiap hari buang hajat, 2 hari sekali buang hajat. Fir'aun ini buang hajatnya berapa belas hari sekali, badannya sehat. Terus datang iblis, nah jangan kamu ini Tuhan, ini kamu nggak kayak orang normal, kamu ini Tuhan. Jadi ya betul, Ana rabbukumul a'la, itu Tuhan kamu yang maha tinggi. Yang bodohnya yang diseru oleh Fir'aun itu nurut semuanya, ya. Nurut. Nah jadi kesehatan itu kadang-kadang ujian. Bodoh itu ujian, pintar juga ujian, punya banyak follower ujian, ujian yang berat gitu ya. Tidak punya follower juga ujian gitu ya. Tidak punya pengikut ujian, itu mau diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak punya pengikut yang putus asa kan, oh saya tidak punya teman. Anak sekolah sekarang ini kan banyak kasus seperti itu ya. Oh saya pulang, saya tidak punya teman saya itu, teman saya ini tadinya temenan sama saya terus pindah sama itu, nangis ini ya, temennya tadinya jalan sama dia kemudian jalan sama orang lain. Itu ujian, harus dia belajar bagaimana cara menjalani ujian tadi. Karena kalau orang masih menuju selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya akan terganggu jiwanya dengan berpindahnya dunia ini. Padahal dunia ini kan berfluktuasi, naik turun. Dunia ini tidak ada yang statis, tidak ada orang dari mulai lahir sampai mati enak terus, tidak ada. Dari mulai lahir sampai sekarang cukup terus, tidak ada. Pasti dia akan mengalami kekurangan, saldo tetap terus, tidak mungkin. Pasti ada kurang-kurangnya. Orang kalau dirasuki dengan godaan dunia, hatinya ya kegembiraannya akan sesuai dengan dunia yang ada di dalam hati. Nah, berapa banyak orang yang kebahagiaannya ditentukan oleh saldo banknya ya. Itu bangun saldonya cukup, senyum terus ya. Begitu saldonya sudah mau deket kok saldonya tidak naik-naik, sumpah terus ya. Kegembiraannya ditentukan oleh saldonya ini. Nah, kesian ya orang. Nah, padahal yang menyelamatkan dia, yang mencukupi dia bukan saldo banknya, cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan ya. Was'alhu salamah min daril futur. Ini pegangan hidup ini ya. La yadik sadruk fal hadith yahun. La yadik sadruk. Janganlah dadamu itu menjadi sempit. Fal hadith yahun. Maka segala kejadian di dunia ini yahun akan menjadi ringan. Jadi maksudnya kalau kamu selalu menetap di pintu Tuhanmu, meninggalkan segala sesuatu selainnya, meminta keselamatan dari fitnah dunia ini, maka dadamu tidak akan menjadi sempit. La yadik sadruk fal hadith yahun. Dan segala kejadian di dunia ini akan ringan buat kamu. Dadamu tidak akan sempit. Tapi kalau kamu berada di pintu selain pintu Tuhanmu,
dan kamu dirasuki oleh berbagai macam fitnah dunia, maka dadamu akan terasa sempit. Kalau dadamu sudah terasa sempit, segala kejadian di dunia ini walaupun kecil buat kamu akan jadi besar. Buat kamu akan jadi besar. Kenapa? Yang salah, ya dunia itu ya seperti itu, dialami semua orang. Tapi yang salah kamunya. Kamu ini tidak memposisikan diri kamu ini dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu tidak pernah menyelamatkan dirimu dari gemerlap dunia ini, sehingga segala kejadian di dunia ini yang kecil buat kamu akan jadi besar. Akan diliputi khawatir di dalam hidupmu, diliputi rasa cemas, rasa takut, sampai kadang-kadang tidak masuk akal. Sesuatu yang kecil bisa menjadikan kita ini takut. Karena kita selalu tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang bersandar kepada kekuatan diri kita sendiri, bersandar kepada kepala kita sendiri. Nah, akhirnya kita ini akan dihantui berbagai macam kekurangan di dalam hidup, termasuk setan. Setan itu andilnya besar untuk membisikkan ke telinga kita, sehingga kita ini merasa diri kita ini kurang, miskin, dan penuh dengan rasa sial, ya. Bisikan-bisikan setan. Kenapa kok bisa terjadi? Karena kamu meninggalkan pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berapa banyak orang hidup di dunia ini merasa dirinya ini adalah orang yang paling malang sekali di dunia ini. Padahal kalau dia lihat di kanan kirinya, orang yang mengalami kejadian yang dia alami ini banyak sekali. Ada orang penghasilannya waktu di Solo gitu, penghasilannya sebulan, saya tidak tahu pasti, tapi cerita dari satu teman, penghasilannya sebulan 500.000, anaknya ada banyak, tapi setiap hari dia bisa ketawa. Ada orang punya anak satu, penghasilannya lebih dari cukup, tapi setiap hari dia takut miskin. Seharusnya yang takut miskin ini, yang ketawa terus ini seharusnya. Oh, ternyata hidup itu tidak seperti materi, itu tidak bisa menenangkan kita. Yang menenangkan kita itu adalah hati kita. Ada orang punya harta 1 juta, hilang 800.000, dia tenang. Ada orang punya harta 2 miliar, hilang 100 juta, pusing 1 bulan tidak bisa tidur. Padahal kalau mau dilihat yang lebih berat ya, yang 1 juta hilang 800.000 ini, yang hilang 800.000. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, karena ini memiliki pintu yang beda. Yang ini dirasuki dunia, yang ini hatinya pasrah karena sudah ada di pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau hidup, hati kita lapang, dan segala kejadian di dunia ini menjadi ringan, maka kita harus berada di pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga anak-anak kita di rumah gitu ya. Saya punya anak, saya dulu SD kelas 2, TK kan main-main ya. Masuk kelas 1 SD sudah mulai banyak PR, mulai ada matematika, kelas 2 sudah ada tugas-tugas ya. Malam nggak bisa tidur. Saya tanya, kenapa nggak bisa tidur? Stres. Kelas 2 SD sudah stres, kelas 2 SD sudah stres. Karena memang di dalam hidup kita ini menuntut kita untuk bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada di antara kita sakit sedikit aja, kiamat. Sementara itu kita lihat ada orang yang sakit parah, bulan dari Masya Allah,
dia bisa tenang, ketawa. Bisa nih, kita heran. Ya, ini hati kamu dengan hati dia beda. Makanya Rasulullah SAW dia mengingatkan, kalau ada di antara kalian yang terkena ujian dunia, hawadith, kejadian-kejadian dunia, kata Rasulullah, ingatlah hidupku. Hidupnya Rasulullah SAW. Ingatkan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Seperti apa? Nabi Muhammad itu ujiannya, beratnya luar biasa. Tapi dia Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling tenang hidupnya di dunia ini. Sebab dia selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita menjalani hidup, jangankan hidupnya Nabi, hidupnya para sahabat juga. Hidupnya para sahabat Rasulullah SAW. Mulai dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW sampai mereka wafat. Urusan dunianya ya. Kalau kita suruh menjalani nggak ada yang kuat ya. Kondisi keuangannya sampai harus meninggalkan rumah. Sahabat muhajirin ya, meninggalkan rumah, ditinggalkan rumahnya, harus berangkat ke Madinah bersama keluarganya. Ada yang keluarganya terpaksa ditinggal, berangkat ke Madinah tanpa mengetahui nanti hidupnya di Madinah ini seperti apa. Nggak tahu. Sampai di Madinah, hidup baru beberapa bulan sudah diajak perang oleh Rasulullah SAW. Perangnya tidak sekali, bolak-balik perang. Ya. Sampai di antara sahabat Rasulullah SAW hidupnya betul-betul sederhana, termasuk Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad SAW itu dia main sama istrinya, bermain-main, bercanda dengan istrinya, bercanda dengan cucunya, anak cucunya, bercanda dengan sahabatnya, bersedekah. Nabi Muhammad SAW bersedekah. Sholat, gak ada orang yang sholatnya lebih khusyuk dari Rasulullah SAW. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadir majlis, Rasulullah SAW punya majlis yang gak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Tapi pernah rumahnya 3 bulan dapurnya tidak mengepul. Dapurnya ini tidak nyala. Dapurnya Nabi Muhammad ini kompornya tidak nyala 3 bulan. Kenapa? Tidak ada yang bisa dimasak. Tidak ada yang bisa dimasak. Pernah Nabi Muhammad SAW ngambil kurma yang jatuh di tanah, diambil oleh Rasulullah SAW di pagi hari, dibersihkan oleh Rasulullah. Ditiup sama Abdullah bin Abbas. Ada 2 atau 3 kurma, ditawarkan dulu. Rasulullah ini adabnya, dia yang ngambil kurma, dia yang membersihkan, tidak dimakan dulu. Ditawarkan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, saya sudah penuh ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, ini makanan pertama kali sejak 3 hari yang masuk ke dalam perut Nabi. Perut masuk ke perutnya Rasulullah SAW. Tapi semua itu dijalani oleh Rasulullah SAW ya, dengan roha, dengan roha. Berat nggak itu? Ya mungkin dia merasakan sakit, ya sakit, namanya manusia. Tapi dijalani dengan tenang oleh Rasulullah SAW. Itu kunci. Ini yang dijelaskan ini, nanti yang akan dijelaskan semuanya. Ini adalah kunci-kunci bagaimana kita mau menjalani kehidupan dunia ini tenang. Tidak dipenuhi rasa takut, tidak dipenuhi rasa khawatir. Kemudian beliau mengatakan, Allahul Muqaddir wal alam syu'un la yakturu hammuk ma quddir. Allahul Muqaddir. Fal hadith yahud, hadith kehidupan di dunia ini pasti ada kejadian-kejadian. Siapa yang menentukan kejadian-kejadian itu? Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Al-Muqaddir. Allah adalah zat yang menentukan segala-galanya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala kejadian di muka bumi ini. Tidak ada satu daun pun yang rontok kecuali itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azali. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Muqaddir yang menentukan itu, dia lebih mengetahui daripada kamu yang mengalami. Kamu yang mengalami dan Allah yang menentukan. Allah lebih mengetahui apa yang kau alami daripada kamu yang sedang mengalami. Karena yang memproses kejadian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang terjadi di alam ini semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang hatinya sudah terikat di pintu Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu bahwa kejadian yang dia alami ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya dia akan tenang atau harusnya dia akan tenang. Sebab tidak ada yang lebih baik di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mengalami ujian, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan ujian itu. Alam syu'un atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang bermacam-macam itu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menentukan sesuatu seumur hidup bagi hamba. Ujian itu seumur hidup bagi Anda. Karena semua fitnah atau ujian di muka bumi ini hanya temporer semuanya. Ada waktu datangnya, tunggu pasti ada waktu hilangnya. Pasti ada waktu hilangnya. Tidak ada ujian itu yang terus menerus, tidak hilang dari dalam diri seseorang, tidak mungkin. Makanya Allah Al-Muqaddar, kalau kita Muqaddir, kita menyadari yang menentukan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui apa yang sedang saya alami, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menentukan sesuatu yang saya tidak mampu memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menentukan sesuatu yang saya tidak mampu. Jadi kamu tidak usah khawatir. Allah itu tahu kadar kamu. Kadar kamu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu tidak mampu, bukan kadarnya Allah yang salah, tapi kamu yang tidak sabar. Kamu yang tidak sabar dalam menjalani itu. Kamu harus sabar. Yang namanya sabar itu berusaha keluar dari kejadian tadi dan terus meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menentukan sesuatu untuk hambanya, dia pasti memberikan jalan keluar di ujung ketentuan tadi. Hamba yang sabar, tidak panik, dia tidak diliputi khawatir, tidak diliputi rasa gerutu, ya dia nanti akan menemukan jalan keluar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang hidupnya selalu dipenuhi gerutu, marah, tidak terima atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mungkin akan menemukan jalan keluar, tapi dia tidak akan selesai dari ujian tadi, karena dia menjalaninya tidak dengan benar. Menjalani ujian tadi tidak dengan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jalan keluar tadi akan dia temukan dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap orang nanti juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keputusan-keputusan hidupnya ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah ditentukan Allah, tapi nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menilai apa yang kita alami di dunia ini.
Kalau semuanya sudah ditentukan Allah, kenapa Allah menilai? Ya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menentukan pilihan bagi beberapa makhluknya, diantaranya manusia. Manusia itu di dalam hidupnya ditentukan oleh Allah, tapi manusia itu juga diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ikhtiar oleh Allah. Nah, nanti yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ikhtiarnya manusia itu. Walaupun ikhtiarnya manusia itu, yang dipilih oleh manusia itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Dalam riwayat disebutkan Iblis itu pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Engkau ini sudah menentukan terusir dari rahmat-Mu. Tapi kemudian Engkau nanti menghukum aku. Engkau tentukan aku ini terusir dari rahmat-Mu. Tapi Engkau nanti akan menghukum aku," kata Iblis. Nah, bagaimana yang Iblis mempertanyakan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak, Iblis mengatakan, "Engkau ya Allah telah menentukan aku membangkang terhadap perintahmu untuk sujud kepada Adam, tapi engkau nanti menghukum aku," kata itu. Kan engkau sudah menentukan itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dari mana engkau mengetahui aku telah menentukan engkau tidak bersujud kepada Adam? Sebelum engkau tidak bersujud atau setelah engkau tidak bersujud?" Enggak yang betul. Kejadian sebelum kejadian atau setelah kejadian engkau tidak bersujud? Kata Iblis, "Aku ketahui setelah aku tidak bersujud membangkang perintah." Kata Allah, "Dari situlah aku menghukummu. Aku telah mengetahui sejak zaman azali engkau tidak bersujud, tapi pengetahuanmu," kan kita ini dihukum dari pengetahuan kita, bukan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semuanya dihukum dari pengetahuan Allah, tidak jalan. Tapi engkau mengetahui dirimu ini tidak bersujud, aku tetapkan engkau tidak bersujud setelah engkau tidak bersujud kepada Adam. Artinya ada andil ikhtiar di dalam dirimu itu untuk tidak bersujud kepada Adam. Allah memberi pilihan kepada Iblis, dan sama juga Allah memberi pilihan kepada kita. Ada satu orang datang ke Sayyidina Ali, "Manakah ketentuan Allah kepada di dalam hidup kita yang kita bisa berikhtiar, bisa memilih, yang kita tidak bisa memilih? Mana yang kita bisa memilih, yang mana yang kita tidak bisa memilih?" Tanya di depannya Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, "Irfa' rijlak, angkat kakimu." Diangkat kakimu yang satu. Kemudian kata Sayyidina Ali, "Angkat kakimu yang satu lagi." Jadi, nggak bisa kan? Masa kakinya diangkat dua, kata dia. Yang satu bisa saya angkat, yang satu saya tidak bisa angkat. Kata Sayyidina Ali, "Itulah di dalam hidupmu yang kamu bisa memilih dan yang kamu tidak bisa memilih." Ada hal-hal di dalam hidup ini yang kita bisa memilih, ada hal-hal yang kita tidak bisa memilih. Yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hal-hal yang kita bisa memilih. Yang kita punya pilihan itu yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tidak bisa memilih, tidak mungkin dihisab oleh Allah, tidak mungkin dihukumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup kita, dalam anggota badan kita, yang kita bisa memilih mata, telinga, mulut, tangan, perut, kemaluan, kaki, itu kita bisa memilih. Selain ini kita tidak bisa memilih. Yang dihisab oleh Allah adalah tujuh anggota badan ini. Yang lain tidak dihisab oleh Allah SWT. Tidak dihisab oleh Allah SWT. Nah, ini segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul Muqaddar wal alam syu'ur
la yaktsuru hammuk ma quddir yakun. Maka kalau engkau sudah mengetahui semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian di alam semesta ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, la yaktsuru hammuk, janganlah rasa sedih hatimu itu berlipat-lipat menjadi banyak. Jangan engkau bersedih hati gitu ya. Maguddir yakun, karena yang terjadi ya pasti yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditentukan oleh Allah yang terjadi, dan Allah Maha mengetahui apa yang terjadi. Seperti ibunya Siti Maryam gitu ya. Dia kan waktu hamil dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Hah? Apa? Ini nadartu laka uban muharraman fataqabbal minni. Rabbi inni wada'tuha al-untha. Nah, dia bicara ke Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia lahir, Rabbi inni wada'tuha al-untha. Ya Allah, gimana ini aku sudah nazar ini mau saya serahkan ke Baitul Maqdis, yang diserahkan Baitul Maqdis itu laki-laki, tapi ternyata lahirnya kok perempuan. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah itu kan lebih tahu apa yang dilahirkan oleh ibunya Maryam. Tuh, yang memberi anak laki perempuan itu kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mau menunjukkan kadang-kadang manusia ini mengutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang Allah itu lebih tahu daripada manusia itu. Ya Allah, saya kok lahir anaknya perempuan bukan laki. Kata Allah, Allahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu apa yang dilahirkan oleh dia. Walaysa dzakaru, kamu minta anak laki-laki, aku beri yang lebih hebat dari anak laki-laki yang kamu minta itu, aku beri anak wanita, yaitu Maryam. Nah, jadi di dalam hidup ini kadang-kadang kita merasa Allah ini tidak tahu apa yang kita alami. Padahal yang menentukan apa yang dialami oleh kita Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi di dalam hidup kita kecuali Allah ada di belakang semua itu, dan Allah Subhanahu wa taala menentukan itu di dalam hidup kita. Itu pasti yang besar yang kadang-kadang kita tidak mengetahui. Makanya kita mengalami suatu kejadian di muka bumi ini, la yaktsuru hammuk ma quddir. Tidak usah kamu bersedih. Ya sudah, ini kejadiannya seperti ini. Yang tidak boleh itu la yaktsuru hammuk. Yang tidak boleh itu kesedihan kamu itu menjadi-jadi. Itu yang tidak diperbolehkan. Sedih boleh nggak? Boleh. Tapi yaktsuru hammuk itu yang tidak boleh. Sedih sampai menjadi-jadi, sampai kamu gusar, marah, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau sedih, ya namanya manusia, ya lumrah lah. Kalau ditinggal orang yang dicintai, ya pasti sedih. Kalau kehilangan sesuatu, mungkin ada sedih. Rasulullah SAW saja, waktu meninggal Ibrahim, anaknya yang bernama Ibrahim, nangis Rasulullah SAW. Ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, air mata apa itu? Katanya Nabi, air mata rahmat. Air mata rahmat. Perpisahan dengan anak yang dia sayang. Ibrahim umurnya sudah belasan tahun ya, berpisah dengan Rasulullah SAW. La yaktsuru hammuk ma quddir. Nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. 1 jam lebih ya. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana ala ladha asrafna. وتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد قص الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. شؤون